sunah salat sunah napa mawon sing paling unggul napa mawon. Saniki membahas masuk ke syarat-syarat sah sebelum melakukan salat. Wasara itu salati utawi pira-pira syarat sahe salat. Wasara itu salati utawi pira-pira syarat sahe salat qabla duhuli sadurunge manjing. Ing dalem sadurunge manjing fiha ing dalem salat iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira suwiji-wiji. Iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira suwiji-wiji. Ini membahas syarat sah salat. Jadi perbedaan antara syarat karo rukun. Perlu diketahui syarat rukun niku berbeda. Syarat niku dilakukan sebelum masuknya atau sebelum melakukan apa mawon. Contoh kaya wong bal sekolah syaratnya daftar ulang, syaratnya ngisi formulir niku kan berarti syarat sebelum masuk sekolah. Lan iki bedhe syarat salat sama. Syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan salat. Ngger syarat tidak terpenuhi maka mboten saged diterima karena syarat tidak terpenuhi. Langkung ngger sawise membahas syarat kok bahas kelanjutannya yaitu membahas tentang rukun. Rukun itu berarti sesuatu yang harus dilakukan ketika sedang melakukan salat. Dilakukan di dalam salat niku rukun. Tapi syarat dilakukan sebelum melakukan. Jadi harus terpenuhi dulu. Wasara itu salati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Memiliki syarat sah melakukan salat sebelumnya yaitu harus terpenuhi 5 syarat. Fala tajibu sholatu 'alal kafir asli. Yang wingi pembahasan hukume ora wajib ngersak liyane wong Islam. Biasane iki masuk ke pembahasan syarat. Taharatul a'dha'i rupane siji sucine pira-pira anggota atau sucine anggota. Kula tetep macane kaya pesantren ya karena memang gemian kula belajar nggih metode niki jadi dawuhe guru kula selagi ning dunia isih ana wong maca iki dunia aman-aman mawon. Dadi kula tetap walaupun zamane wis zaman saiki milenial utawa zaman tetap kula mboten ninggalaken sejarah gemian. Dadi mangke cuman bedane tak tambahi keterangan sing ya nganggo kepahaman campur bahasa Indonesia, campur kromo, campur Jawa, tujuannya setunggal ben pada fahame. Pertama taharatul a'dha'i minal hadasi. Yang pertama wau minal hadasi saking hadas. Niku ngerteng matane sing kitab niki matane kan hanya taharatul a'dha'i minal hadas wan najasi lan najis. Pun beriku titik. Nah niku syarat yang pertama ngerteng matane niku hanya suci anggota daripada hadas dan najis. Wingi wis tau dibahas bahwa hadas kecil besar, najis ya wis macam-macam najis wis diterangna. Nah iki kena nganggo pembahasan. Ngger wonten teng matane teng napa namine syarae niku al asori wal akbari. Adapun hadas kecil ataupun besar ingkal kudrati. Ketika memang mampu menghindari. Lah kok bisane? Ya karena memang nanti ada tidak semuanya bisa memenuhi syarat, tapi karena ada uzur ataupun problem sebab-sebab yang membolehkan ketika syarat-syarat tidak terpenuhi. Amma faqidut tahuraini anapun teng mriki keterangan syarae amma faqidut tahuraini fasolatuhu shahihatun ma'a wujubil i'adati alaihi. Adapun untuk orang yang tidak mempunyai atau tidak mampu dengan 2 alat bersuci. 2 alat bersuci berarti niku wudu karo tayamum. Karena wong ora bisa tayamum, ora bisa wudu. Tapi ora bisane niku bukan karena tidak belajar, ora bisane karena memang ada uzur ataupun sebab. Contoh, ora bisa wudu karena memang posisine niku napa namine
sakit misalkan. Terus pantayamum lakasing nayamumina. Pantayamum ora bisa karena memang posisinya geletak sing hanya misalkan sakit niku memang pas posisi sekujur tubuh niku luka semua, ora bisa digerakkan, kan ada saja sing ngoten niku berarti wudu ya ora bisa, tayamum ora bisa. Fa sholatuhu shahihatun ma'a wujubil adah, maka seperti itu pun harus berkewajiban tetap menjalankan sholat, yaitu sholatnya pripun, ya sholat mawon, ora usah wudu, ora usah tayamum, tapi dengan niat hormat waktu. Jadi niatnya niku niat sholat hormat waktu. Jadi zuhur nggih li hormatil waktu. Terus tapi ada tambahan ma'a wujubil i'adati, sertane bersamaan harus mengulangi ketika sudah sembuh. Lah kok mamane ora sembuh terus innalillah, ya wis berarti niku bar. Maksudnya ketika memang nanti ada kesempatan bisa wudu, bisa tayamum, maka pingpira sing salate niku dengan keadaan tidak bersuci niku wajib dibaleni. Soalnya memang uzure sholat hanya dua, tidur karo lupa. Sakit separah apapun tetap kudu sholat. Misalkan keluargane kok ora gelem nuntun, sing dosa keluargane. Karena misalkan wong sakit niku kadang boro-boro kemutan, dadi kudu diamutna sing isi waras sing nanggoni. Misalkan kita lagi nanggoni wong mriyah, diamutna sholat. Samampune ketika meng pakaian kotor, ora bisa tayamum niku mangke dituntun semampune. Yang pertama, syarat sebelum melakukan sholat adalah suci daripada hadas kecil ataupun besar. Wasatrul aurati lan nomor lorone nutup aurat bilibasin kelawan pakaian tohirin kang suci. Yang kutang matane. Yang kedua, syarat sah sebelum melakukan sholat harus tertutup semua aurat dan ditutup dengan pakaian yang suci. Tengah-tengahnya asani sitru launil aurati, bukan hanya menutup aurat tapi juga harus sampai menutup warnanya aurat. Jadi misalkan sholat nganggone pakaian sing nerawang ya mboten angsal, sholat nganggo pakaian sing transparan ya tidak boleh. Termasuk lagi tidak boleh sholat dengan pakaian yang sangat ketat, niku juga tidak boleh. Indal kudrati walau kana syahsu kholian au fi dzulmatin fa in ajaza an satriha shalla aliyan. Tambahan keterangan, walaupun orang itu keadaan tidak punya pakaian tetap berkewajiban sholat. Berarti syarat yang kedua itu harus menutup aurat jika memang mempunyai. Ya misalkan kejadian itu pasti ada lah. Ya sing kaya contohnya kaya wong bluyan lagi adus ning guci utawa ning kali pakaiane dijuput. Banu wis gawa balik. Banu sepi laka wong lagi kalah-kalahan subuh enggal habis. Ya kepimen ki salate pan mlayu maring desa kok dipoyoki. Wis mumpung sepi maka ngger ngoten niku ketika ada godhong ya godhong, tapi ngger mboten wonten salat arian dengan dia tidak berbusana, tetap kewajiban sholat. Jadi sholat niku halangannya hanya kalih tok, salian niku mboten. Kecuali ngero wong wadon memang haid niku karuan. Wala yumiya birruku'i wasujudi bal yutimmuha wala i'adata alai. Tembung iki terangane ya wis kaya sholat biasa, sholat sempurna ya ruku sujud sementing tempatnya suci. Kok tempatnya ora suci, tempatnya pakaiannya ora suci, langka. Tempatnya orang suci sak grok-groknya mboten napa-napa. Karena niku termasuk tidak boleh ditinggal. Jadi aja alasan dan yang pakaiannya laka, tempatnya laka sing suci. Niku tetap kecuali memang waktu masih panjang, sholat masih panjang, maka dia sebelum melakukan dengan keadaan darurat harus mencari tempat dulu. Misalkan waktunya kayak zuhur suwe jam 12 sih bisa ngenteni kok sampai sebelum habis waktu asar, jadi ditunggu bahkan ada wong liwat. Tapi harus sampai mepet asar belum ada, maka harus sholat dengan keadaan apapun. Tembriki wayutimu hawa la i'adata ta'li wa yakunu satrul aurati. Terus yang kedua libasi tohirin, wau yang kedua syaratnya harus dengan pakaian yang suci. Wau kan harus nutupi aurat, terus nutupine nganggo
pakaian sing suci. Wa yajibu lan wajib satuha aidon fi ghairi sholati aninasi wa fil khalwati. Dan iki nerangna ketambahan keterangan selain menutup aurat dan dengan pakaian yang suci, niki diterangkan malih bahwa auratnya orang ketika di luar sholat wa fi khalwati, walaupun di tempat sepi kecuali ada hajat seperti mandi dan selainnya, niku aurate lanang niku dengkul karo wedel, wadon niku ya ngger memang sepi dengkul karo wedel. Lah mamane dhewekan niki buka ngger tidak ada hajat niku mboten angsal, ora lanang ora wadon langka keperluan, ora karena panas, ora karena apa, terus sudah karena dhewekan mboten bareng. Kecuali memang anak hajat walaupun panas niku mboten napa-napa, tapi ngger tidak ada hajat sengaja ora panas, ora gerah, ora tidak ada hajat lah, sengaja tanpa busana sendirian niku dilarang. Terus teng mriki wajib satu aidun fi ghairi sholati anin nas wa fi khalwati la hajati wa masatu an nafsi fala yajibu lakinahu yukrahu. Kercewekan teng mriku mboten angsali kehukuman makruh. Terus yukrahu nadru ilaiha wa auradu zakari ma baina surati wa rukbah. Wong lanang dengkul karo wedel, wa kadal amah wa auratul khurah, adapun untuk auratnya perempuan fi sholati di dalam sholat masih wa wajhiha wa kafiha zahiran wa batinan. Auratnya perempuan ketika di dalam sholat adalah selain muka dan telapak tangan, zahiran wa batinan. Telapak tangan niku zahiran, batin niki berarti tengah. Di dalam sholat berarti sing oleh bukan niki. Dadi ngger sholat aja jadaran rasa-rasa. Dadi niki. Terus telapak tangan ke depan zahir karo batin niku aurate. Jadi makanya kadang ana rupuh sing tangane biasa metu niki ana cantelane. Soalnya nggak laka cantelane kuatire buka sampai pergelangan tangan, karena pergelangan tangan itu termasuknya aurat maka harus ditutup. Jadi misalkan laka jiretannya digawe niku karet mbok apa yen ora yang nganggo kasyarane napa kayak sarung sing mriki tambahan utawa klambi dawa niku aurate wong wadon ketika di dalam salat ilal qawaini sampai niki pergelangan. Amal auratul khuratu kharijus shalah, adapun auratnya perempuan di luar salat fajami badaniha, semua anggota badannya. Makanya kadang ana wong cadar ora satu omongi wong apik-apik iki. Wong lagi apik niku aja diomongi. Jadi misalkan ana wong gulung kudungan, ya wis kok mbok kan kudungan. Misalkan ana wong sing saiki kadang karena wong alasan nutupi kesalahan daerah niku jawabane iki. Apa kudungan ndek kene kaya iki, suka ora kudungan nyong ora iki. Itu salah, berarti jangan disamakan. Kudung tetap kewajiban, ora kudung ya salah. Jadi bedane sama-sama salah, cuman jalannya berbeda-beda. Ya ora usah koyok-koyokan. Dongakna mawon. Dadi pada bae dongak ora lih sing arane kuwi buka utawa neliti kesalahane wong tanpa neliti kesalahane dheweke. Pun iki aurat fi khalwati kadzakari pada baene nang wong tempat sepi ya sama. Pun teng mriku wau syarat yang kedua adalah menutup aurat dan ditutup dengan pakaian yang suci. Ketika wonge orang duwe pakaian orang bisa ditutup suci, salat seadanya, tapi ngger wis dibaleni ratane saja kumah dikodoni. Pada bae kaya wong ora bisa sesuci ya pada bae. Jadi aja sokan ditinggal salat niku termasuk kehimat din awalu ma yuhasabu yaumil akhir as-shalah. Jadi sing pertama besok disab niku salate. Salat bener, insyaallah ibadah lainnya melu bener. Sregep apapun tapi salatnya bolong-bolong niku nggih besok timbangannya menjadikan ringan karena pokoknya salat ditinggal. Nomor telune wal wukufu lan menang utawa tempat
tempat niku wukuf niku meneng tempate ala makanin ing atase panggonan tahirin kang suci. Sing nomor 3 syarat sah sebelum melakukan sholat harus disiapkan posisi tempat ataupun apa namanya tempat sholat niku sing suci, tapi dengan catatan niku wau kalau memang ada tidak ataupun ada udzur ya maka sholat sah grok-grok kayak ora apa-apa. Tapi gue dibaleni ngger wis nemu niku lang umpamane alasane lah suka sisan kopi niku berarti dosa, tapi ngger tetep baleni niku ora ditinggal wong sing menyia-nyiakan sholat. Dadi langkat catatan wong gue meninggalkan sholat. Si nomor 3 wukuf tahirun falat tasyu sholatu sahsin, maka tidak sah sholatnya seseorang yulaki ba'du badanihi au libasihi najisatan. Tidak sah sholatnya seseorang ketika dia bertempat ataupun sholat di tempat ataupun badannya pakaiannya ada najis. Fikiyah min au qu'udin au ruku'in au sujudin, entah itu ketika berdiri, duduk, ruku ataupun sujud, semuanya proses sholat harus dengan pakaian yang suci, menutup aurat dan tempat yang suci sampai sholat selesai. Nah, misalkan kalau lagi sholat terus tempatnya misalkan kena najis digeser mawon, geser ora apa-apa, ben aja disujudi, soalnya geser itu sementing geser aja melayu perlahan-lahan satu langkah, soalnya satu langkah geser dihitungnya 2 langkah. Misalkan kaki melangkah ke kiri dihitung 1, terus kaki kanan merapat ke kiri dihitung yang kedua, terus mandek disit pun terus geser balik niku mboten napa-napa, ajalatan batalna salat. Jadi tetep ora dibiasakna ya keder, akhirnya latan suka batal latan balik maning mboten angsal ya kudu ora usah batal bareng geser mawon. Sing nomor 3 wau niku arabi. Sing nomor 4 al ilmu biduhulil waqti, yaitu tahu temriku al ilmu nomor 4 ngarti biduhulil waqti kelawan manjinge waktu salat. Dadi wis ngarti bahwa ki manjing waktu salat niku syarat yang keempat. Dadi ning durung jelas ki manjing apa durung ya sampun salat riyin karena belum mantap. Tapi nggak zaman saya kita wis akeh wong adan HP ya wis ana ya pasti yakin. Tapi ya bisa jadi terjadi ketika memang ora laka HP lagi ning alas atau lagi ning endi niku bisa terjadi. Audzu duhulihi bil ijtihadi falau shalla bi ghairi dzalik lam tasih. Tapi ngger wong niku berprasangka bahwa itu belum masuk waktu salat terus dewek salat ya mboten bareng. Jadi misalkan dewek ragu ki wis manjing salat apa durung, degene ragu ki durung waktu salat tapi dheweke salat. Nah iku mboten asal, tidak boleh. Jadi kalau memang yakin ya yakin mawon. Apa maning wis diterangna waktu-waktu salat iku ora sandeleng jam, dideleng matahari juga bisa. Jadi diyakin mawon ketika zuhur matahari sudah bergeser, paham pas jelas walaupun masjidnya durung adzan niku wis pasti masuk salat zuhur. Jadi ora usah kuwatir. Yang penting mantep aja mamang, tapi mantepnya dengan ilmu, orang mantep ngarang ya ora. Niku sing nomor 4 harus tahu bahwa sudah masuk waktunya sholat. Berprasangka pun ketika belum masuk terus dewek sholat tidak boleh. Sing nomor 5 tambahan nomor 5 ne wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Waya juzulan boleh wenang apa tarkul kiblati ninggal madhep kiblat fi halataini ing dalem 2 tingkah. Fisid datil khaufi setunggal ing dalam tingkah wedi perang, wafin nafilati lan ketika sholat sunnah, fi safar ketika dalam perjalanan, ala rohilati ketika perjalanan naik kendaraan. Ada 2. Sing nomor 5 syarat sah sebelum melakukan sholat adalah harus menghadap kiblat. Sholat orang madhep kiblat terus takbir niku mboten angsal. Sebelum takbir persiapkan posisi sudah menghadap kiblat. Sing diitung kiblat niku apane? Teng mriki
ail Ka'bati sumiyat kiblatan, maksudnya madhep Ka'bah kaya teng mriki arane kiblat, nggak teng mriki bumi Jawa ya ngulon madhepe. Terus li'annal musolli la yaqbiluha Ka'batan la irtifaiha wa istiqbaluha bisodri sartun, sing diatung menghadap kiblat bukan kaki, bukan kepala, tapi dada. Jadi nggak posisi takbir dada belum menghadap kiblat niki tidak boleh. Contohnya sholat raweh posisi esih belum sempurna berdiri, berarti kan posisi dada masih menghadap ke bawah, terus wis takbir ya tidak boleh. Utawa esih madhepe kan pas ngulon, gimana pas ngulon madhepe mana takbir ya tidak boleh. Sebelum melakukan takbir posisikan harus menghadap kiblat. Niku syaratnya. Ketika tidak terpenuhi yang 5 niku maka sholat tidak akan diterima karena syarat tidak terpenuhi. Wawa setunggal syaratnya, pertama syarat sah melakukan sholat yaitu pertama adalah suci anggotanya daripada hadas kecil atau hadas gede dan suci dari najis. Yang kedua menutup aurat, menutup tidak hanya menutup kulit tapi juga menutup warnanya kulit. Bilibasin dengan pakaian tohirin yang suci. Si nomor telune harus berdiri utawa bertempat di tempat yang suci. Yang keempat harus mengetahui masuknya waktu sholat, entah itu mengetahuinya dengan kabar ataupun lewat azan atau lewat omongan orang, intinya sudah mantap masuk atau tahu sendiri dengan adanya melihat matahari, maka niku termasuk memenuhi syarat. Yang kelima, ketika sholat harus menghadap kiblat. Sing diitung menghadap kiblat adalah dada bukan kepala. Malah ngger sholat niku menghadap kepala, sunai menghadap tempat sujud. Dada posisinya harus menghadap kiblat. Nah, mriki ada 2 keringanan, yaitu boleh syarat yang kelima itu tidak terpenuhi. Wau kan wis ana runtutane. Sing pertama ketika ora suci pakaian maka boleh, berarti sholat dengan keadaan hadas ataupun najis. Tapi nanti ketika sudah bisa bersuci, bisa ganti pakaian sing suci, maka harus diulangi sholatnya. Yang kedua nutup aurat juga sama, ketika memang tidak bisa menutup aurat sama sekali tetap harus sholat. Terus tempat juga sama, jadi semua syarat itu tidak harus kalau memang tidak adanya kemampuan. Jadi aja salah kadang wong saiki ketika ora gelem syarat langkah aja lah yang pakai najis selatan suka ora sembahyang, tetap butuh sembahyang. Tapi nanti nunggu waktunya hampir habis, soalnya agar waktu masih panjang itu wajibnya mencari dulu mencari pakaian, mencari tempat, mencari sesuci, mencari dulu. Tapi ketika sudah mencuci wis mepet mencari terus di waktunya mepet mau habis, maka kerjakanlah sholat sebisanya dengan keadaan apapun. Nanti setelah sudah nanti pas di rumah pas nopo baru diulangi sholatnya. Syarat yang kelima juga sama, harus menghadap kiblat juga bagi yang mampu. Sih bisa nih soalnya kadang ada orang sakit posisinya orang lenggah tapi gleleng, sing diitung menghadap kiblat apa ya sikile niku wau. Dadi nggak bisa dadane tapi rada munggah, dadi ora turu miring tapi pantale didhuwurna secuwil, turu miring ya padha bae. Niku sebisa mungkin menghadap kiblat, tapi nggak posisi angel, misal gotong-gotong orang mungkin, ya wisa mampune. Wong Islam niku gampang, ora repot, semampune, sebisanya. Malah teng mriki wau ada 2 yang boleh tidak menghadap kiblat selain sakit karuan sakitah. Visit datil khauf, siji karena dengan keadaan sangat khawatir atau ditakutkan. Lah mriki takutin itu makanya ana sing takut posisi perang, misalkan lagi perang zaman kita ora perang, kemungkinan takutin itu ya karena sakit, digeser-geser malah ndadekna perbane copot lah ini itu dan repot yang menjadikan kemudaratan, maka sholat semampunya. Itu yang pertama.
Wa fin nafilati lan boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat sunnah di perjalanan dengan posisi naik kendaraan. Jadi oleh misalkan lagi perjalanan ya orang numpak motor bisa mandek. Jadi sing perjalanan itu kayak numpak onta padang pasir aja, kayak ngerasa kita kayak jarang kereta bisa, tapi itu memiliki wafi nafilati. Jadi bisa nih kok nafi sunnah bukan wajib, maksudnya bukan sholat yang wajib yang diterapkan kok boleh, tapi dalam sholat sunnah ora dalam sholat wajib. Nah memiliki falin musafiri safaran mubahan walau kosron an laklus sauba maksudi warokibu dabatun la yajib alaihi wa ujab hatihi. Mau sholatnya wis ora sah sujud wis pokoke isarah semua. Jadi misalkan ruku ndang klok secuil, sujud rada akeh ora usah kudulatan templok maling pester niku mboten. Terus perbedaan pendapat paling afdol niku sholat di kendaraan apa jamak. Pertama dilihat kondisi, jadi orang bisa langsung diputusi. Contoh kondisinya orang memakai mobil pribadi, maka paling baik itu berhenti terus sholat. Tapi boleh juga menjamak takdim atau takhir. Urutan yang paling bagus, paling afdol adalah pertama ora usah dijamak, ora usah sholat nih kendaraan, tapi mandek itu kalau memang memungkinkan. Tapi enggak orang memungkinkan, milih sholat di kendaraan apa milih sholat jamak takdim takhir. Yang tidak ada khilaf itu adalah sholat jamak takdim atau takhir. Tapi untuk sholat di kendaraan itu masih ada perdebatan ulama. Lah paling kepenak sing ora ana debatan. Ya walaupun tidak apa-apa, misalkan ada orang melakukan seperti itu ya ora usah ditegur dia karena memang kepahamannya seperti itu, yang ora salah juga, sing salah ke sing ora sholat. Tapi nggak kulo biasanya suka tak jamak takdim atau takhir. Nanti ada pembahasan ke sholat jamak takdim takhir. Wong perjalanan harus syaratnya niki sekilas mawon kok penjabarannya pas babe mawon. Ketika perjalanan melebihi 80 km, terus perjalanan tidak maksiat. Perjalanan pan maksiat, pan nyolong, pan ketemuan, pan apa intinya sing bermaksiat, maka tidak boleh dijamak. Ketika dijamak ya rasa jadungnya ninggal sembahyang. Lah milih kok bisa jamak takhir ataupun jamak takdim. Nanti ada pembahasan selanjutnya. Dan ini untuk pemberitahuan mawon, karena memang babe tembe anjuk syarat, maka syarat sah sholat yang kelima adalah menghadap kiblat bagi yang mampu. Niku wau tujuane. Terus yang benar-benar mampu harus menghadap kiblat, enggak ora maka sholatnya ora sah. Niki 5 syarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan sholat. Niku wong fikih niku akeh pertanyaan. Berarti ketika jawab pun tidak bisa langsung diputusi, harus dilihat sikon kondisinya. Ndeleng kiye terus ora ngaji liyane belum mendalam yang lain, akhirnya orang bisa kudu, nah orang bisa. Fikih niku tidak bisa seperti itu. Seiringnya zaman juga nanti ada ibarat-ibaratnya. Apa mani zaman saiki wis akeh-akeh sing ora kepada kayak gemien ben numpake onta. Onta saiki ora onta tapi Toyota kan ya dadi wis zaman. Nah, hukumnya dikembalikan, disamakan, dikiaskan kepada hukum-hukum yang kan sing lalu. Pasti anak kabeh orang mungkin ora sementing gelem ngaji. Terus ketika memang untuk permasalahan agama yang bisa nika jare dewek, ilmu ke ora oleh jare dewek. Sapintere kaya apa pancare dewek. Dadi kudu ana melu sanade. Jare sinten kitab niki imam niki minimal ngoten niku. Ya minimale jare Ustaz Kiye. Ustaz Kiye kan jare kitab, ya minimal ngoten niku. Tapi enggak jare nyong apa maning debat-debat sing akhirnya menurut saya niku mboten pas. Jadi bukan mujtahid atau ahli ijtihad, kecuali memang dia ahli ijtihad wis paham Quran, tafsir, hadis kabeh paham, baru boleh berijtihad. Ketika belum masih nol, masih kayak kula ngeten iki, makane ketika kula ngeten iki ora gelem bersengarane kongkon tanpa kitab niku mboten purun. Gelem ya ngisi napa mawon ya nganggo kitab. Nggak orang kitab mboten soalnya napa wong akeh kelalene.
akeh lalene ngomong akhirnya sak karepe dhewek. Tapi ngger niki dituntun karo kita meminimalisir kesalahan walaupun ya tetap ada salah karena memang dari saya yang membaca kurang cermat misalkan, tapi sebisa mungkin ben selamat. Jadi ini suka nganggo kita, makanya ketika nanti sesi tanya jawab anak sing ora bisa ya suka tak jawab ora bisa engko PR engko dijawab ketika wis weruh referensi. Jadi mboten angsal ketika jawab niku jare dhewe. Ya minimal ora apal kitabe pernah krungu sapa sing ngomong lan niku bisa dipertanggungjawabkan. Pun niku adalah fasal-fasal menerangkan syarat-syarat daripada sholat. Terus naik ke pembahasan yaitu rukun-rukun sholat. Syarat damut-damut syarat adalah dilakukan sebelum masuk sholat, tapi rukun dilakukan ketika sudah di dalam sholat. Berarti harus diterima sekolah. Langgo ning sekolah anak tata tertib. Tapi durung kan orang jalani tata tertib, tapi jalan ini persyaratan sudah terpenuhi, masuklah ke sekolah terus tata tertib sekolah kayak gue. Jadi sama ketika sholat tata tertib rukun-rukun yang tidak boleh ditinggal. Faslun utawi iki kana fasal suwiji wa arkani sholati utawi pira-pira rukune sholat iku sama niata asaro ana wolulas. Dan ini bahas rukun ada 18. Langkung mamane wonge ngajine Safinah, ning Safinah 17. Sama aslinya, perbedaannya hanya peletakan nomor. Contohnya kayak wau nutup aurat siji. Terus wau sing ya nutup aurat siji, terus ditambahi sing nomor lorone dengan pakaian yang suci. Nomornya beda maning dan perbedaannya hanya di situ. Isinya sama. Buatan kitab liyane ana ora disebut. Nah, jadi berbeda-beda. Jadi aja kaget ketika ada yang menerangkan 17, 18, sekian. Sementing isine kembar. Jadi nggak misalkan kaget ya berarti ngajine kurang suwe, ngajine kurang akeh. Soalnya kitab itu banyak pembahasannya. Jadi nggak ngajine tembe secuil biasanya sekane nyalah na wong. Guru kaji, wah salah. Nah, padahal karena memang ketidaktahuannya sendiri, karena merasa cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki. Padahal ketika orang itu merasa terus ngaji, jadi pepatah Imam Ghazali niku dikatakan orang alim ketika terus belajar. Ketika berhenti belajar maka orang itu sewaktu itu juga menjadi bodoh. Berarti makanya teng mriki semboyane ngaji sampai sampai mati ngaji. Laka ceritane lulus terus wis orang ngaji mbok tetep ngaji sampai besok. Dadi aja sampai ora ngaji tapi ora kudu kaya wong pondok, ora kudu nggo kitab. Sing penting gelem belajar terus menerus. Aja menutup merasa dirinya sudah cukup daripada pengetahuan. Jare Imam Ghazali niku ngoten, ketika wong niku dikatakan pandai ketika terus mau belajar. Tapi ketika si orang itu berhenti dari belajar maka seketika itu juga orang itu dikatakan bodoh karena merasa cukup. Jadi aja sok merasa titele misalkan wis dadi S1, S2, S3 dan doktor merasa pintar ya berarti bodoh. Jadi langkah ceritane wong niku rampung belajare. Jadi aja dipaham sekolah wis latan wis mboten. Sak lawas-lawase sampai pecah niku kudu belajar. Soalnya langkah ceritane wong niku wau cukup sekali belajar dan terus belajar akan merasa dirinya semakin bodoh. Pertama ya gagahan, karena tingkatan ilmu niku teng kitab niku diterangkan bahwa tingkatan ilmu pertama itu ketika orang itu paham masalah ilmu dia akan merasa sombong. Wajar tahap awal, tapi ketika menaiki tingkatan yang kedua semakin sering belajar dia merasa tawadhu, merasa orang gampang nyalah. Nah, merasa tingkatan lebih ke tingkatan yang paling atas niku merasa dirinya bodoh, tidak tahu apa. Coba semakin sering ngaji semakin ketumbuk bodohnya
dewek. Coba wis ketika orang ngaji itu ya merasanya bener kabeh, tapi ketika ngaji mesti ketemu dah iya ternyata seperti itu, berarti kan terlihat bodohnya. Oh ngaji maning lah ternyata salah ya, berarti terlihat bahwa dia itu bodoh. Jadi wong ngaji niku orang oleh pinter aslinya secara niku. Makanya aja kadiran ketika wis ngerti aja sok nyalah. Nah sing sokan kritik salah niku biasanya wonge ngajine tembe secuil, jadi akhirnya merasa paling benar. Apa maning masalah fikih yang menjadi khilafiyah, boleh kencang boleh napa namine keras itu ketika masalah akidah niku kudu kencang, ora bisa ana perbedaan. Tapi kalau masalah furu yaitu fikih itu pasti ada perbedaan. Sing penting aja ngarang, wis wetok aja ngarang. Ketika di keterangan kitab ini ada membolehkan, ya wis. Wah sing kitab dure maning kowe kaya ora pas salah kudune iki, ya wis. Tergantung nanti tingkatan kualitas ibadah kita meningkat. Ora beda kaya wong alim ketika barang haram ke mau makruh ya haram, makruh niku dadi haram. Karena tingkatannya wonge wis alim lah enggak kaya dewek. Bisa haram ora dilakoni wis jempolan. Makruh tang paling ya ngger makruh secuil teh misalkan ki nampani duit kita makruh ya secuil ya makruh mau ngger akeh makruh ora apa iki makruh iki lah. Tapi ngger wong ketika tingkatan lebih naik kualitas ibadah maka akan merasa yang makruh niku moh ora gelem, tapi ngger kaya dewek tapi sementing haram be moh niku wis alhamdulillah. Tapi belajar meningkat. Kembali ke pembahasan rukun salat ada 18. Apa ne rukune? An-niyatu rupane siji niat. Yang pertama rukun ketika sholat harus mengerjakan niat. Pada memiliki ahaduha an-niyat wa hiya qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi wa mahaluha al-qalbu. Yang dimaksud niat sholat itu adalah sengaja melakukan perbuatan tersebut bersamaan. Jadi hati dan perbuatan niku bareng. Dan niat yang dihitung dalam rukun itu wa mahaluha adalah hati. Jadi ketika wong kok salat atine ora muni niku urung niat. Lah sing syarat rukun nomor pertama dan yang kedua itu dilakukan bareng. Tapi ngerti mriki kan aniyatu wal qiyamu alal qudrati. Ditambahi sing nomor loro niku berdiri jika mampu. Terus dalam keadaan salat wajib, salat sunah ki ora kudu ngadeg. Tapi ngger salat wajib, ngger memang mampu wajib ngadeg. Ketika orang mampu ya jagong. Tapi ngger salat sunah orang mampu tapi jagong ora apa-apa, mboten masalah sementing menghadap kiblat. Nah iki sing pertama adalah niat, tempatnya niat di dalam hati. Niat di dalam hati. Fa in kanat sholatu fardhon wajib niatul fardiyah wa qasdun wa ta'yin. Ada keterangan niki membahas niat. Niat yang harus dibawa di dalam hati ketika takbiratul ihram sing bolak-balik domongna cangkeme muni Allahu Akbar, atine kudu muni salat. Sing kudu diunik nang jero ati satu yaitu kudu niat atau qasdu. Qasdu niku bahasane Jawane nyong salat oleh ning jero ati ngomong bahasa Indonesia ora apa-apa. Jadi aja keder karo bahasa. Kan nggo bahasa Inggris ya ngger wong Inggris nggo bahasa Inggris, wong Arab ya bahasa Arab. Tapi ngger dilafatkan niku nganggo bahasa Arab. Tapi di dalam hati niku yang dihitung terserah bahasane wong Jawa ya Jawa, Indonesia ya Indonesia. Pertama harus ada niat saya salat yaitu namanya qasdun. Si nomor loro kudu ta'yin utawa fardiyah, niatul fardiyah. Yang kedua harus niat salat fardu ketika salatnya itu fardu, contoh duhur. Berarti sing kudu diomong nang jero ati saya niat salat duhur.
Tapi nggak ning atine ngomongnya hanya niat sholat, ora disebutna duhure, maka ya belum dikatakan niat. Yang ketiga harus membawa takyin, yaitu nama sholate macamnya apa. Wau kan fardu ngocap fardu, takyin menentukan sholatnya. Sholat duhur berarti saya niat sholat fardu duhur niku wis cukup. Orang nyebutna 4 rakaat menghadap kiblat lillahi taala itu tidak masalah, asalkan hanya di hati. Tapi nggak sing diomongna niku kan sadurunge takbir. Kan mau wis keterangna bahwa kalau dilakukan sebelum itu namanya syarat. Tapi ini maksudnya rukun, berarti bersamaan dengan perbuatannya. Jadi nggak sing sadurunge yang sebelumnya itu bukanlah namanya niat, tapi niku namane melafatkan atau ancang-ancang persiapan kayak wong pan mlayu ke ana aban-aban 1 2 3. Lah kan berarti durung dihitung lari. Sing dihitung lari ini ketika wis mlayu baru dihitung setar niku lari. Makane ancang-ancang aja ditinggal niku hukume sunah sing biasane diwaos usolli fardhu dzuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman utawa adaan imaman lillahi taala. Itu sunnah, jangan ditinggal, harus sebisa mungkin, bukan harus, sebisa mungkin dilakukan. Tujuannya supaya mengingatkan hati supaya siap bahwa kiepan sholat duhur patang rakaat. Nah niku jadi ketika takbir Allah, di dalam hati saya niat sholat duhur fardu niku ngersolate dewekan, ngersolate jamaah. Ketika posisinya menjadi makmum ya ditambahi makmuman. Ora usah kudu makmuman, makmum tapi cukup. Nyong niat sholat duhur, nyong niat sholat fardu duhur makmum wis cukup. Jadi ora usah kesuwen Allah. Jadi kan kadang ana sing dawan men ya ora masalah, niku beda-beda hati, karena bahasa hati atau suara hati itu kan berbeda-beda. Ya pinggire ora krungu, pinggire krungune paling ucapan Allahu Akbar. Nanti pembahasannya wonten lan iki niat. Lah terus ketika sholat sunnah yang wajib dibawa adalah 2. Bahwa ngersolate fardu yang wajib dibawa qasdun, yaitu mengatakan saya sholat, takyin menentukan sholatnya apa, fardu mengucapkan fardunya. Ketika jamaah tambahi makmum, tapi nggak jadi imam, ora usah nyebutna imam ora apa. Jadi misalkan jenengan sholat karo wong melu, wong itu ora niat dadi imam, ora apa-apa, si makmum niat pan makmum sah, walaupun si imam tidak niat menjadi imam. Tapi ngger si makmum orang niat melu, maka dihitung sholat sendirian. Terus syarat niat yang harus dibawa ketika sholatnya sholat sunnah itu ada 2. Sunnah yang ada namanya, maksudnya sholat sunnah yang bukan mutlak. Contoh duha, tahajud, hajat, terus apa mana, istisqa, sholat idul fitri, idul adha. Niku yang harus dibawa adalah 2. 1 qasdun, yang kedua takyin. Orang sang ngomong sunnah biar apa-apa, tapi nggak fardu harus menyebutkan fardu. Jadi nggak contoh sunnah pan sholat duha di dalam hati ketika mengangkat tangan itu sunnah, sementing lambene ngomong Allahu Akbar, di dalam hati niat sholat apa namanya duha pun cukup, walaupun orang nyebutnya sunnah, orang nyebutnya berapa rakaat. Tapi kalau dikompliti lebih baik niki belajar sing paling minim, maksudnya paling minim niku ben aja sing minim niku ditinggal. Soalnya kadang akeh-akeh sing sunah-sunah dilakoni, sing rukun-rukun malah ditinggal. Lah niku kan kuali yen bisa fardu rukune harus sunai ditambah. Jadi ajalatan ngoten. Jadi sing apa namanya sesuai aturan atau tuntunan syariat. Dan itu ketika sholat mutlak, sholat sunnah yang bukan mutlak, ada namanya, ada waktunya itu 2. Tapi nggak sholat sunnah mutlak itu pan sholat apa baik karpe selain waktu yang dilarang, waktu istiwa wingus ana waktu istiwa, waktu asar bar asar niku ora oleh sholat sunnah niku nopo pan pirang ewu rakaat niku terserah arane sunnah mutlak. Berarti ujug-ujug misalkan kayak gini pan tahajud wong turu pan hajat ya lagi laka hajat wis wae Allahu Akbar niat salat sunah niku mboten napa-napa, 2 rakaat salam ngadeg maning 2 rakaat salam berapa ribu kali
bebas, tapi dilarang pada waktu-waktu yang diharamkan. Diharamkan itu maksudnya untuk sholat yang mutlak, tapi kalau untuk sholat hajat, sholat apa-apa ini tidak. Contohnya bar asar karena aslinya kan waktu dilarang sholat untuk sholat sunnah mutlak, tapi karena hajat misalkan nopo terus sholat sunnah hajat buatan nopo tahu istikharah niku bebas. Beda kalau tahajud mulai dari isya ketika setelah tidur, hajat mau siang malam bebas. Niku masalah niat yang harus dibawa. Yang kedua syarat rukun. Wal qiyamu lan nomor lorone ngadeg, sing nomor loro ngadeg ma'al kudrati beserta orang yang kuasa atau mampu. Jadi kalau orang mampu yang jagong. Wa takbiratul ikhrami lan nomor telune takbiratul ikhram. Iki dua dulu. Sing pertama niat, yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Fa in ajaza anil qiyami qa'ada kaifa syaa. Ketika orang itu tidak mampu berdiri maka duduklah sebisanya. Ana sing kursi ora apa-apa, ana sing modele tasyahud ora apa-apa, selonjor ora apa, jadi orang bisa dibantah. Misalkan gonggon jagung lah nyatane orang sikil orang bisa nakuk malah lara, ya berarti selonjor. Tapi yang paling afdol duduknya itu seperti tahiyat, itu sujud kayak sujud biasa. Bedanya rukunin itu secuil dan klub sujud biasa. Lalu mamane orang bisa gue ya karo nganggo kursi. Makanya kadang tuh masjid-masjid itu anak kursi disiapkan kanggo wong sing ora mampu berdiri. Itu mboten napa-napa. Rukun yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Wa qu'uduhu muftarisan afdol, dan duduknya orang yang tidak mampu ketika sholat muftarisan hale lungguh tasyahud, lungguh tahiyat afdolun lebih utama. Jadi ini bukan ngomong takon lebih utama di jagong kursi karo dodok deleng wonge memang dodok mampu ya posisi tahiyat, tapi kalau orang mampu ya jagonge ning kursi. Jadi orang lah di komen bae paling afdol niku ya orang bisa, tergantung orangnya yang nanti mampu atau tidak. Jadi makanya fikih niku orang bisa langsung dipatok ya oleh ya ora. Jadi semuanya itu ada kondisional ataupun menyesuaikan daripada si pelaku itu seperti apa. Jadi ketika takon hukum orang bisa langsung dijawab berdurung jelas permasalahannya. Bun, niki aku bab niki semonten riyin dadi wau syarat dan rukun itu tembe dua. Jadi engko dilanjut besok tapi kan malam rebut mboten enjong ta berarti malam rebo ya. Malam rebo irsadul ibad karo minahu saniyah. Jadi selain fikih belajar masalah ngaji ati. Jadi wong kefikian akhirnya sembrono, wong ketasawupen akhirnya merasa dirinya itu ya jadi